waktu sakit itu berarti mami nggak menemani ya, nggak sempat Enggak. Makanya aku kadang-kadang kenapa nggak bisa ngerawat ibuku gitu loh. Orang yang paling dekat selama ini, pada saat ibu sakit sampai nggak ada buat ngerawat, nggak bisa ngerawat, nggak bisa apa-apa. Itu yang aku penyesalan yang sampai sekarang itu kayak belum bisa termaafkan gitu loh. Padahal Ustaz sudah bilang, tadi juga teman-teman udah bilang, lu nggak boleh gitu. Itu mah kasihan ibu di sana nanti. Sebetulnya tuh aku dulu udah susah nangis ya sebelumnya, karena memang aku tiap hari bertahun-tahun nangis terus. Kalau aku tangisin terus kan juga nggak bagus ya gitu. Nanti katanya kalau kamu nangisin ibumu terus kan berarti kamu belum ikhlas gitu. Aku belum ikhlas ditinggal ibu. Sebetulnya aku juga ikhlas. Yang aku tangisin itu sebetulnya apa ya, kenapa ya aku mengecewakan orang tua gitu loh. Kok aku mengecewakan banget gitu. Padahal aku tuh anak yang dibanggakan orang tuaku, yang memang aku tuh dari tujuh bersaudara paling penurut sama ibuku. Ibuku tuh memang ratuku lah, orang yang aku ratukan. Beliau tuh setiap aku punya masalah kecil besar sampai apa tuh selalu yang menyelesaikan ibu saya. Nah, selama ibu saya nggak ada itu kayak gue mau kemana ya tapi ya kan aku masih punya Allah gitu aja. Ya udah, memang gantinya ibuku gitu loh. Kalau sampai mungkin aku punya masalah yang mungkin suamiku sendiri belum bisa ngasih jalan keluar apa-apa, ya sudah ke Allah dulu, ya tetap ke Allah ya. Tapi paling nggak kan ada ibu gitu loh. Apapun aku tuh pasti jadi merasa kehilangan, dan kehilangannya itu karena saya gitu loh. Aku merasa sampai detik ini, karena sampai saya nggak berani ke makamnya. Udah 2026 tahun. berarti rasa bersalah ya. Belum berani. Jadi aku nggak ngebayangin gimana nanti di sana. Masih rasa ketakutan sampai aku sampai detik ini masih sampai ke psikiater ya. Ke psikiater. Aku harus gimana, Dok? Aku harus gimana ini? Aku kan kadang-kadang kayak orang kalut gitu. Ya paling suamiku sekarang yang menyadarkan aku, ambil air wudhu deh, sholat. Psikiater sendiri mami berarti minum obat ya nih? Iya, karena memang merasa apa ya, kayak belum bisa memaafkan dirinya sendiri sampai detik ini, belum bisa. Kemarin sempat ketemu sama Ustadz, kebetulan ada satu programnya sama Ustadz. Itu udah agak legaan dikasih masukan, dikasih apa, udah agak legaan. Tapi keinget gitu lagi. Jadi merasa aku karena paling deket banget sama ibu gitu, deket banget. Dan aku tuh orang yang nggak pernah membantah apapun. Cuman kok aku membuat kecewanya tuh yang bener-bener sampai ibu saya drop sampai nggak ada. Itu di momen terakhir mami apa yang paling diingat mami? Hubungannya seperti apa? Saya kan pada saat itu kan pas kena kasus itu kan yang tahu pertama kali ya ibu saya. Lihat berita pertama kali keluar pagi ibu saya kan, kalau pagi itu udah bangun udah ya tontonannya orang kampung paling kan TV kan, yang ibu kan buka infotainment gitu, masih banyak banget kan dulu. Pertama kali berita keluar kan saya gitu loh, jam 7 pagi. Nah ibu saya bingung gitu, so anaknya dibangunin semua gitu, kayak Mbak Yumu gitu, kakakmu gimana, kakakmu kok ketangkap polisi gitu. Terus ya udah, habis itu didiemin dulu sama sudah enggak kok Bu, enggak digini enggak. Terus akhirnya kan jalannya waktu, ibuku tuh tahu dia kalau dibohongin anak-anaknya gitu, tapi dia ya diem aja ya wis. Terus pas saat saya direhab, ibu pernah datang dalam keadaan sakit banget, sakit parah. Ibu kan kena kanker lidah kan, sakit dan udah yang tertatih-tatih aku. Terus aku bilang, "Noh Bu, ini kan bukan kantor polisi kan, ini kan tempat aku sekolah," aku gitu. Aku pengen sekolah lagi di sini. Ibuku cuman iya.
iyanya itu bener-bener sampai sekarang itu aku ngebayangin betapa hancurnya hatinya, hancur banget. Waktu sakit itu berarti mami nggak menemani ya, nggak sempat Enggak, makanya aku kadang-kadang kenapa aku nggak bisa ngerawat ibuku gitu loh, orang yang paling dekat selama ini. Kenapa pada saat ibu sakit sampai nggak ada buat ngerawat, nggak bisa ngerawat, nggak bisa apa-apa. Itu yang aku penyesalan yang sampai sekarang itu kayak belum bisa termaafkan gitu loh. Padahal Ustaz sudah bilang, tadi juga teman-teman udah bilang, Mbak Nunung nggak boleh gitu. Itu mah kasihan ibu di sana nanti. mungkin kata-kata terakhir waktu itu yang masih paling diingat apa sih ini? Ya itu aja, ketemu cuman diem aja, dia ngeliatin tempat aku rehab, aku duduk, aku ketawa kan ada saudara-saudara banyak gitu. Ini Nunung sekolah di sini, ibu Nunung sekolah lagi kan. Nunung kemarin kan waktu kecil kan sekolahnya nggak sampai lulus SMA, nggak sampai ini. Tapi ibuku tahu aku tuh dibohongin gitu loh, dengan wajahnya tak dia. Dan habis pulang dari rehab itu udah bener-bener udah nggak bisa apa, dibawa ke rumah sakit nggak mau. Aku mau ke rumah sakit kalau ada Nunung, cuma gitu aja minta. Kalau aku mau dibawa ke rumah sakit kalau ada Nunung. Sempat cerita ke teman-teman gitu nggak, terus kayak supportnya dari temen? Aku tuh takut sebetulnya, yang mau cerita gitu takut gitu, masih kayak enggak, aku nggak mau ceritain ini, aku takut gitu. Cuman kemarin karena aku ketemu sama Ustadz, terus ada pencerahan sedikit, jadi agak kayak kebuka hati saya gitu loh. Kebuka hati saya. Suami saya sebenarnya udah nasihatin terus, kamu kalau gitu terus kasihan ibu kamu loh, kalau kamu gitu terus kasihan ibu kamu loh. Ya memang aku setiap sholat, aku cuman yang aku lakukan sekarang ini, setiap sholatku aku nggak pernah tinggalkan, pasti aku kirim doa untuk ibu saya, kirim doa untuk ibu saya. Setiap sholat malam pun aku khusus untuk orang tua saya, kedua orang tua saya. Ibu itu apa ya, keras tapi penyayang banget sama anak-anaknya. Keras, ibu saya keras dibanding bapaknya. Kalau bapak itu penyabar banget, kalau ibu lebih agak keras tapi sayang banget sama anak-anaknya. Dia lakukan semua untuk anak-anaknya saat aku juga belum kerja ya. Kalau ataupun aku lagi nggak ada kerjaan, aku lagi terpuruk, aku lagi jatuh, aku lagi gini, ya ibuku terus yang selalu tidur gitu nggak boleh gitu terus. Udah, kamu berangkat ke Jakarta aja sana, nih ibu ada uang segini, berangkat ke Jakarta, kamu pasti dapat pekerjaan nanti gitu. Mungkin dari almarhum ibu sendiri dulu waktu melepas mami ke Jakarta gitu, ujangan apa sih Mi waktu dulu tuh sempat dikatakan oleh ibu? Gimana? Ujangan apa yang dulu ibu sampaikan? Iya, pokoknya ibuku tuh cuma selalu gini, kamu kerja jujur ya nak, jujur, pokoknya satu jujur. Udah, kalau kamu jujur akan baik-baik semuanya gitu. Terus jangan punya musuh. Kalau kamu nggak ada yang suka sama kamu, ya udah didiamkan aja. Yang penting udah ibu jujur. Nah, itu yang alhamdulillah sampai sekarang ini aku jalani. Tapi ternyata aku bisa kepleset juga gitu loh. Udah dikasih kepercayaan orang tua aku yang begitu, dan amanah itu aku jalanin gitu ya. Ya alhamdulillah sebetulnya kan dari aku masuk Jakarta, dari dulu Srimulat, aku memang tidak pernah punya masalah di pekerjaan, di pertemanan, di mana lah, hidup di kampung nggak pernah punya masalah. Terus ya alhamdulillah aku selalu jujur ya, aku nggak mau ya aku bukan manusia sempurna ya, bukan, cuman ibuku selalu harus jujur gitu. Cuman ya ternyata aku dapat cobaan yang aku nggak bisa ngelawan gitu loh, kecolongan, ibu saya kecolongan gitu loh. Mami waktu almarhum dikebumikan, mami Aku ada ya, cuman pas aku datang di tempat pemakaman, aku datang pas peti mau ditutup, aku nyampe Solo dari Jakarta kan.
Terus aku sampai minta izin sampai ke pemakaman, diizinkan sampai ke pemakaman. Udah habis ke pemakaman langsung bawa pulang ke Jakarta. Ya nggak tahu ya kalau secara mengungkapkan dengan nyalahin saya aku nggak tahu, tapi hati mereka masing-masing kan saya juga nggak tahu gitu ya. Saya juga nggak tahu ya. Ya kalau mau menyalahin saya ya nggak apa-apa, memang ya saya salah gitu loh. Tapi mami, andai waktu bisa diputar terus mau balik lagi, apa yang mau mami sampaikan kepada almarhumah ibu? Aduh, banyak banget gitu. Apa ya? Yang jelas aku tuh dulu kepengen punya cita-cita tuh aku harus bisa merawat ibuku dalam keadaan sehat maupun nggak sehat gitu ya. Dan memang ibuku tuh nggak ada sakit, waktu itu nggak ada sakit. Pas aku kena kasus itu tiba-tiba sakit aja dan didiagnosa kanker lidah. Berarti ibuku tuh sudah sakit, cuman nggak ada yang tahu anak-anaknya. Nggak mungkin dong seketika hari itu terus kanker lidah gitu kan, nggak ada kan. Ternyata memang udah ada kanker lidah beberapa bulan, cuman ibu nggak ada, aku pun nggak tahu gitu loh. Nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi ya kalau untuk ibu sekarang ya cuman pokoknya doa saya ibu bahagia di surganya Allah, ibu bahagia di surganya Allah. Terus aku pokoknya minta maaf banget gitu. Kalau aku udah ngecewain ibu. Pernah dimimpiin di sini? Sering aku kalau lagi ada masalah dari keributan kecil sama suami gitu, aku selalu nangis gitu terus aku kadang-kadang mimpi ibu. Apa yang bisa ngobatin kerinduan mami biasanya? Aku sebetulnya kepengen kalau aku sudah berani ke makamnya ya mungkin aku nggak akan seribah ini ya begini hatiku ya. Mungkin kalau aku sudah bisa ke makam ibu saya, aku tetap berusaha. Aku sudah datang ke makamnya di depan gitu, mau masuk ke tempat makam, aku nggak berani lagi pulang lagi. Suamiku udah ngajak ayo biar nanti hati kamu juga plong, ibu juga bahagia di sana. Kalau kamu gituin terus kasihan ibu gitu. Tapi ini selalu jadi pengingat gak sih Mi untuk tidak kembali lagi ke momen terpuruk waktu itu? Enggak. Aku udah di pelajaran udah banyak, kayak ujian udah banyak. Aku kena kanker, aku kena operasi mata, aku kena asam lambung, sekarang kena gula, sekarang aku habis neuropati hampir nggak bisa jalan kemarin, sakit udah habis banyak banget sebenarnya. Terus mau mengulangi apa lagi? Aku sudah pada titik yang paling terendah. Mengulangi apa lagi? Udah enggak. Aku cuman doaku juga cuman selamatkan saya ya Allah dari hal-hal yang pokoknya yang tidak saya inginkan lah pokoknya. Cuman gitu mintanya cuman itu aja.